warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali Allah izinkan kita untuk mengawali aktivitas kita di hari ini dengan sama-sama sujud, menghamba kepada Allah, memohon kepada Allah semoga hari ini penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan, dan Allah hindarkan kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak pernah kita bosan terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah, contoh terbaik, suri tauladan kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis ini salah satu majlis yang nanti bisa membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang, bahagia, karena umatnya masih terus mewarisi apa yang telah beliau wariskan kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan apa yang akan kami sampaikan, izinkan kami untuk mengucapkan minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir batin, karena kami yakin man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Orang yang banyak bicara itu potensi salahnya juga banyak. Kami kalau ketemu bapak ini kan ngomong terus, pacak berjam-jam kadang. Saya yakin mungkin sempat menyinggung, sempat menyampaikan atau bersikap yang tidak berkenan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mohon maaf lahir batin. Pun demikian dari kami, semoga Allah perjumpakan kita dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat lahir batin, dalam keadaan rezeki yang berkecukupan, bersama orang-orang yang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan seringkali disebut oleh guru-guru kita dengan istilah madrasah, sekolahan. Tepatnya adalah madrasatut taqwa, madrasah yang mencetak kader-kader, santri-santri yang bertakwa. Itu goalsnya, ini tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Kapan Ustaz takwanya? Ya kalau takwanya, menunjukkan ketakwaannya itu setelah Ramadan. Ramadan itu prosesnya. Ramadan proses sampai melahirkan kader-kader orang yang bertakwa setelah bulan Ramadan. Nah, disebut madrasah karena memang ada banyak pelajaran. Ada banyak pelajaran yang diajarkan Allah melalui bulan Ramadan. Dan namanya pelajaran, ada yang dipahami oleh seluruh santrinya, muridnya. Ada pelajaran yang tidak dipahami oleh banyak orang, tapi dipahami oleh sebagian santri. Ya, seperti kita di sekolah, begitu ada guru menjelaskan, ada yang dipahami semua, ada poin-poin tertentu yang memahami hanya mereka yang fokus, mereka yang serius. Sama, kita juga sama-sama hidup di bulan Ramadan kemarin. Ada yang semuanya sekadarnya saja, sholat, puasa, buka puasa, sudah. Tapi ada di antara kita itu yang meresapi betul hari per hari, diresapi. Sampai dia mendapatkan pelajaran, oh ini pelajaran, ini maksudnya,
Ini tujuannya. Nah, pada kesempatan ini kami akan sampaikan beberapa pelajaran yang mungkin sebagian dari kita tidak menyadarinya, atau mungkin sebagian kita alhamdulillah ada yang memahami dan menyadarinya. Yang pertama yang diajarkan Ramadan, salah satunya yang pertama adalah Ramadan mengajarkan kita arti kebersamaan. Kita sama-sama puasa, sama-sama tadarus bersama, i'tikaf bersama, buka bersama, tarawih bersama. Hampir semua ibadah itu dilakukan bersama. Lalu apa makna bersama, Ustaz? Apa arti dari kebersamaan dalam ibadah itu? Salah satunya bersama atau kebersamaan itu dapat meringankan beban ibadah. Dapat meringankan beban. Bapak, aku nak bertanya, lebih berat puasa Ramadan atau puasa Senin Kamis? Saya yakin jawabannya sepakat, puasa Senin Kamis itu lebih berat. Kenapa, Pak? Dewean, sendirian. Sedangkan Ramadan, pada Senin Kamis itu cuma 2 hari seminggu. Ramadan itu sebulan penuh, tapi kita tidak merasakan berat yang berarti seperti halnya puasa. Apalagi kalau Senin Kamis itu masuk kantor, ada yang ulang tahun, nah godaannya besar nih. Iya. Tarawih misalnya, sanggup nggak kira-kira Bapak? Bayangkan, nah, habis sholat Isya, Bapak sholat dewean 23 rakaat di luar Ramadan. Wah, beratnya Pak. Janganlah 20, yang 11 baik. Berat. Tapi di Ramadan 23 rakaat kita bisa jalan. Kenapa, Pak? Bareng-bareng. Ini artinya kebersamaan itu bisa meringankan beban dan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak salah ketika para ulama mengatakan salah satu cara untuk bisa istiqomah itu bareng-bareng. Ngaji bareng, tadarus bareng. Saya di Fajar Sidik, di majelis rutinan kami, itu yang melok ngaji dari jauh-jauh. Pernah ada yang dari Kenton, ada yang dari Jakabaring, ada yang dari Pelaju. Tapi beberapa pertemuan 5 hari, 5 kali atau sebulan, setelah itu tidak kelihatan lagi. Dan saya tahu jawabannya. Dia berangkat dewean. Coba kalau dari Kenton itu 5 orang, 6 orang, saling mengingatkan, bareng-bareng, ada bahasa gitu, seru. Ya, seru bareng-bareng itu rame, enak. Nah, artinya apa pesannya untuk kita? Kalau Bapak ingin istiqomah dalam beribadah, itu jangan bergerak sendiri, kompak. Dan saya rasa Masjid Baitur Rahman termasuk yang punya kekompakan itu. Dijaga, karena kalau itu tidak dijaga, ibadah ini berat, Pak, berangkat dewean itu. Dan itu diajarkan oleh bulan Ramadan. Kita sanggup tarawih 23 rakaat setiap malam, puasa setiap hari, baca Quran setiap hari. Itu semua karena kita lakukan bersama-sama. Termasuk sahur. Sahur bareng-bareng itu kan bikin kita bisa. Coba kalau dewean, Pak. Kalau kami dulu saat mondok, saat ngekos ya, saat dewean, itu kadang-kadang makannya malam sekali, enggak bangun kaget. Lesu bawaannya sahur tuh dewean. Nah, masak dewe, nyuci dewe. Tapi karena bareng-bareng biasa. Itu pelajaran yang diajarkan oleh bulan Ramadan. Semoga bisa kita manfaatkan. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita bahwasanya, menyadarkan bahkan, rupanya kenikmatan dunia itu singkat sekali. Ramadan menyadarkan kita, rupanya
kenikmatan dunia itu singkat sekali. Dari mana Ustaz pelajaran itu diambil? Bayangkan bapak-bapak, puasa menahan lapar dan haus itu hampir 13 jam. Bapak tidak makan, tidak minum sejak subuh. Begitu bapak buka puasa, 10 menit Pak, sudah nggak ada lagi nafsu nak makan. Cobalah bapak makan, begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bapak minum segelas es degan misalnya, atau banyu es teh, makan sedikit, 10 menit Pak. Itu yang 13 jam tadi Pak, hilang semua rasa. Secepat itu dunia itu Pak. Secepat itu. Padahal sebelum berbuka, kalau kita lagi keluar keliling nyari bukaan puasa, jengok makanan, minuman, rasa nak dibeli galau, rasa nak dimakan semua. Padahal begitu dimakan Pak, segelas air saja sudah. Dan itu sering terucap oleh lisan kita sendiri. Ya Allah, ini sudah cukup sebetulnya. Sama Pak, kehidupan begitu Pak. Ketika masih, apalagi seumur-umur saya ini, kalau ngeliat dunia itu rasa pengen ngumpulin semua. Rasa pengen punya mobil, punya rumah, punya jabatan, punya. Padahal dunia itu sesingkat itu. Ya, sesingkat itu. Apakah kemudian artinya pesannya kita tinggalkan gawean ini saat nyari dunia? Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah seperti orang lagi nyari takjilan tuh Pak. Ketika dia belanja, dihidangkan semua jenis makanan, minuman. Belilah secukupnya saja yang bakal dia makan. Kalaupun bapak ibu mau beli yang lebih, itu niatnya karena ingin berbagi takjil saja. Begitu melihat burgo misalnya atau laksan, ya melihat laksan, anak ada 3, istri si keempat, siko masing-masing 3 misalnya, 15, dah beli 15. Karena kalau bapak beli 20 pasti mubazir. Tapi kalau mau beli 20 pun boleh, gak ada masalah. Tapi niatnya untuk nitip di masjid, nitip nunjuk uang bukaan, nunjuk tetangga. Sama Pak. Hal itulah yang sebetulnya ingin diajarkan Ramadan kepada kita. Dunia ini carilah, ya, sebanyak mungkin, tidak ada masalah. Begitu kita dapat, cukupkan kebutuhan keluarga, nafkah dan sebagainya. Ada sisa, niatnya adalah untuk bisa berbagi sama orang. Ini pelajaran yang luar biasa juga diajarkan oleh bulan Ramadan. Bahkan kalau orang tua kita sering mengatakan nikmatnya dunia itu tidak lebih dari tenggorokan. Bapak makan makanan yang paling lezat sekalipun di dunia ini, paling mahal sekalipun, kalau sudah lewat tenggorokan, sama baik rasanya. Minuman yang paling lezat dengan banyu putih, kalau sudah lewat tenggorokan, sama baik. Hanya sebatas rongga mulut ini saja nikmatnya dunia itu. Itu pesan yang luar biasa diajarkan oleh bulan Ramadan. Artinya, jangan sampai demi dunia kemudian putus silaturahim, sampai rela putus silaturahim gara-gara bagi warisan misalnya, sampai rela gak teguran sama tetangga hanya gara-gara batas tanah. Ambillah. Apa sih? Andaikan ribut dengan tangga batas, sudah. Sampai rela. Nauzubillah Pak ya. Kemarin saya dipanggil seorang mantan ketua masjid di salah satu masjid di Palembang. Saya niatnya silaturahim karena sudah lama kenal, tapi tidak sempat sanjau ke rumahnya. 1 jam ngobrol isinya keluhan dia tentang masjid itu. Apa? Dia dituduh menggunakan uang masjid. Setelah dia mengundurkan diri macam-macam, rupanya nak bagi-bagi jatah pengurus yang baru itu. Ustadz-ustadz yang bagus-bagus katanya dibatalkan galau, imam yang hafiz pengen dia yang imam, pengurus baru. Kenapa? Ada intensifnya.
Sebegitunya demi dunia itu sampai masjid dimanfaatkan untuk, kalaupun itu berita benar. Tapi saya lihat betul, beberapa imam yang hafidz sudah nggak dipakai lagi. Dipakai imam wongnya dia, hafaz tidak, apa bacaan jelek. Sebegitunya dunia itu. Padahal Ramadan sudah sering kan 30 hari nunjuk tahu kita. Begitu buka puasa 5 menit sudah kenyang. Ya. Dan itu diajarkan oleh bulan Ramadan. Yang ketiga, sama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya awali dari hasil dari penelitian, ya, mengatakan bahwasanya seorang manusia kalau dia mampu melakukan hal yang sama selama 14 hari, maka sesuatu itu akan menjadi kebiasaan, bahkan akan mulai menjadi karakter pada dirinya. Saya ulangi, ya, ada satu penelitian mengatakan kita ini Pak manusia, kalau bisa melakukan hal yang sama sehari, 2 hari, sampai 14 hari, maka sesuatu yang dia lakukan selama 14 hari itu akan mulai menjadi kebiasaan dia, bahkan mulai menjadi karakter. Contoh sebagai untuk mempermudah apa yang dimaksud, kita tidak pernah olahraga misalnya, kemudian memutuskan aku nak olahraga lah, itu kan beratnya luar biasa itu Pak, mau mulai. Tapi dia coba, dia paksa sehari, 2 hari, seminggu, sampai 14 hari dia terus menerus melakukan itu, maka olahraga akan menjadi bagian dari aktivitas dia, kebiasaan dia. Bahkan di hari ke-15-nya, kalau dia tidak olahraga, tubuhnya akan memberi sinyal. Ada yang belum dilakukan, ada yang kurang. Kenapa? Karena olahraga sudah mulai menjadi kebiasaan dia. Itu syaratnya 14 hari. Termasuk orang mau meninggalkan rokok. Ya, berat banget Pak Ustaz. Cobalah 14 hari saja tidak merokok. Hari pertama, paling asem nian katanya mulutnya. Akhirnya makan permen sampai 15 untuk gantikan ini. Tapi kalau dia sanggup sampai 14 hari tidak merokok, di hari ke-15 tubuhnya sudah mulai menolak rokok itu. Sudah mulai merasa. Saya punya, mungkin di sini juga ada jamaah kena diabetes. Kata dokternya, Pak, kurangilah makan nasi putih itu. Bapak sudah mulai harus makan nasi merah, beras merah. Kata dia, apa dia rasanya? Dengan berat hati dia harus makan nasi. Begitu sudah 14 hari, sudah. Itulah makanan dia, udah ada hati menolak, sudah biasa. Justru tidak tertarik lagi dengan nasi. Apa kaitannya dengan Ramadan Ustaz? Kita ini Pak, Bu, di bulan Ramadan dilatih oleh Allah melakukan amalan-amalan bukan sekedar 14 hari, tapi 1 bulan. Itu seharusnya amalan-amalan di bulan Ramadan itu hari ini sudah jadi kebiasaan kita. Seharusnya, tapi banyak yang tidak juga. Seharusnya sudah mulai. Apa misalnya Ustaz? Sholat witir, Pak. Saya yakin Bapak, ya, Bapak-bapak, kalau ada ibu, tidak ada 1 hari pun di Ramadan kecuali Bapak sholat witir. Kan kalau kita sholat tarawih, di sini berapa rakaat? 20 rakaat. 3 rakaat ditutup dengan witir 3 rakaat. Setiap malam kita witir, setiap malam sampai 30 hari Ramadan. Tapi saya juga yakin atau minimal menduga ada di antara kita sejak malam takbir sampai malam tadi belum pernah witiran lagi. Artinya apa? Nggak berbekas itu, Pak. Sayang sekali. Sudah dilatih
1 bulan penuh, padahal teori mengatakan 14 hari saja cukup untuk membuat itu menjadi kebiasaan. Sayang sekali, sudah dilatih 1 bulan tapi tidak berbekas. Dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan tentang sholat witir yang mungkin Bapak belum pernah mendengarnya. Sholat witir itu Pak, pahalanya lebih besar dari qobliyah subuh. Qobliyah subuh pahalanya apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Witir lebih daripada itu. Bayangkan itu. Karena dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, sholat sunnah paling afdal bahkan mendekati wajib itu witir. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak menerima persaksian orang yang tidak sholat witir. Ada persidangan, kemudian ada uang nak jadi saksi, nggak ditanya lagi 5 waktunya, karena itu pasti. Kamu witiran nggak tiap malam? Tidak usah jadi saksi. Aku tidak terima persaksian. Bayangkan pas sebegitunya witir itu. Makanya dalam mazhab Imam Hanafi witir itu wajib bukan sunnah. Dan salah satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi saat safar itu witir. Nabi itu mungkin meninggalkan tahajud, meninggalkan duha, tapi kalau witir tidak pernah ditinggalkan Nabi. Sampai kalau beliau tidak sempat sholatnya di atas onta. Nah kita ini sudah dilatih 1 bulan tiap malam sholat witir, tapi begitu malam takbir sampai tadi malam tidak sempat lagi. Nah pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana teknis sholat witir yang mudah Ustaz? Teknisnya Bapak Ibu, setelah sholat isya berjamaah sebagaimana biasa, kita kan biasanya zikir. Setelah itu kan sholat ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya, banyak di antara kita langsung lipat sejadah, selendang ke balik. Betul Pak ya? Bahkan sebagian masjid marbotnya lah matikan AC, matikan lampu. Nah saran saya, begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salat ba'diyah isya, sebelum Bapak mutuskan untuk pulang, sabarlah untuk berdiri kembali, lakukan 3 rakaat witir. Usolli sunnatal witri 3 raka'atin lillahi ta'ala, Allahu akbar. 1 salam, tidak apa-apa, tidak 2 salam, 3 sekalipun tidak apa-apa. Sayang malah dilatih sebulan gitu. Jangan sampai tidak diamalkan. Tapi Pak Ustaz kadang-kadang badan tuh capek, dia letih. 1 rakaat Pak boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i 1 rakaat, usolli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala, Allahu akbar. 1 rakaat saja. Yang penting jangan tiap malam 1 rakaat terus, berarti capek terus namanya. Makruh, dalam mazhab Syafi'i juga makruh. 3 rakaat. Siap insyaallah Pak? Insya. Cuma godaannya beratnya nih Pak. Apalagi begitu assalamualaikum lah sepi masjid. Balik kan? Iya, lapar pula. Bahkan Pak, saking pentingnya sholat witir, andaikan Bapak bangunnya anggaplah 15 menit sebelum azan subuh misalnya. Masuk kamar mandi macam-macam, gosok gigi dan sebagainya. Sisa tinggal 5 menit. Sebelum azan subuh. Kalau Bapak bertanya ke saya, Ustaz kira-kira 5 menit ini saya manfaatkan untuk apa? Kalau Bapak nanya saya jawab tanpa ragu, sholat witir. Jika malamnya belum witiran, sholat witir. Kenapa Ustaz? Lebih afdal dari tahajud, lebih afdal dari sunnah wudu adalah sholat witir. Jadi 5 menit tadi Pak, sholatlah 3 rakaat cukup insyaallah. Minimal 1 rakaat. Sebegitu pentingnya sholat witir itu Pak. Ya. Insyaallah. Itu secara teori 14 hari dan kita sudah 1 bulan.
Jangan sampai. Insya Allah ini sebagai hadiah Ramadan kita. Apalagi Ustaz, kira-kira yang dibiasakan Ramadan bangun sebelum subuh. Saya yakin bapak-bapak termasuk saya pribadi minimal selama Ramadan bangun setengah jam sebelum azan subuh. Yakin saya. Nak sahur soalnya. Bahkan sebagian 1 jam. Kalau bapak masih ingat di hari pertama Ramadan untuk sahur itu mungkin banyak di antara kita menggunakan alarm HP. Takut kesiangan kan Pak? Tapi begitu sudah 14 hari kita sering bangun lebih dulu dari alarmnya. Kenapa? Alarm sudah pindah ke badan kita Pak. Sudah ngasih sinyal duluan. Betul nggak Pak? Begitu kan teori. Kalau orang terus bangun sebelum subuh sampai 14 hari, maka dia akan menjadi alarm dalam tubuhnya. Maka saya yakin setelah lebaran ini, masih minggu-minggu ini, Bapak masih sempat bangun sebelum subuh tadi, sempat melek-melek begini. Kenapa? Alarm itu masih ada Pak. Cuma bedanya ada yang bangun-bangun begini tidur lagi, ada yang bangun langsung dia sambut. Kalau sampai 14 hari di bulan Syawal ini, 14 hari itu berarti hari Selasa ya, Selasa besok ini, 14 hari Bapak bangun, terbangun, tapi tidak disambut atau diabaikan, kaget belah. Akhirnya tidak pernah bangun lagi sebelum subuh, maka Bapak Ibu akan kembali lagi ke settingan awal, settingan sebelum Ramadan, yaitu bangunnya kalau dengar azan. Sayang sekali Pak, nikmat bisa bangun sebelum subuh itu, nikmat sekali. Karena ya sudah dilatih 1 bulan, sayang kalau tidak Saya dulu punya teman hobi nonton sepak bola. Bola Liga Inggris, Liga Italia. Jadi kalau namanya masih muda dulu, masih SMP, kadang suka tidur bareng di masjid, kadang suka tidur bareng di rumah teman, macam-macam. Dia kalau sudah jam 8, jam 9 pamit Pak. Aku nak tidur duluan. Kenapa? Kaget jam 2 ada sepak bola, ada Liga Champion. Itu tidur tanpa alarm itu Pak. Jam 2 bangun. Begitu jam 2 baca. Kenapa? Ya sudah menjadi alarm itu sudah ada dalam tubuh. Saya yakin bapak-bapak juga begitu, insya Allah sudah biasa bangun sebelum. Dan kita di bulan Ramadan dilatih 1 bulan penuh. Apalagi Ustaz baca Quran. Ya, baca Quran saya yakin juga bapak-bapak banyak yang hatam Quran di bulan Ramadan. Begitu hataman, dicium HP-nya, dicium Qurannya, bolak-balik. Terus masukkan ke lemari, kunci. Sejak malam takbir sampai hari ini belum megang Quran lagi. Kapan megangnya lagi? Kayak Ramadan tahun. Tapi itu bukan jamaah Masjid Baitur Rahman, jamaah lain. Kalau sini Masya Allah, orang takbiran dia baca Quran ya. Saking. Bahkan saya berani menegaskan, orang yang tidak hatam di bulan Ramadan, cuma sanggup selembar, mungkin selama Ramadan cuma dapat 5 juz misalnya, tapi dia lanjut setelah Ramadan baca lagi selembar, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang yang hatam Quran di bulan Ramadan tapi setelah itu tidak baca Quran. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling istiqamah walaupun sedikit. Kalau dalam kaidah fikih disebutkan al-qalilul mustamir khairun minal katsiril munqati'. Sedikit yang berkelanjutan lebih baik daripada banyak tapi putus. Dikit, tidak apa-apa. Nah ini semoga dilanjutkan insya Allah di luar Ramadan. Tidak ada 1 hari tanpa baca Quran.
walaupun cuma 5 ayat, 10 ayat. Insya Allah. Itu saja Bapak-bapak yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Monggo. Baik, jamaah sekalian, Bapak, luar biasa kita apa yang belum kita ketahui sebagai kita. Saya mengusulkan kalau boleh tarawih itu kalau mau dia bisa itu berjamaah itu bersama. Benar Pak. Pada Isa itu ada masih sama. Saya mungkin atau soal ini. Tapi mohon maaf, tapi bukan saya bisa bertanya. Apakah Allah kita mau menawarkan sholat witir di masjid pada sholat Isya itu berjamaah? Yang pertama, yang kedua, ada pendapat kalau Allah sholat sunnah itu justru lebih dalam. Yang mana yang lebih baik? Itu pertanyaan dari saya. Semoga nanti kita bisa tahu. Nah, kalau Bapak itu berhubungan dengan selama Allah belum lagi kalau saya siap ini kan Ustadz, sholat witirnya bagus bareng-bareng atau dewek-dewek? Karena ada keterangan katanya sholat sunnah itu bagusnya di rumah sendiri-sendiri. Begini Bapak Ibu, sholat sunnah itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Syariatnya berjamaah, artinya afdolnya berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Tapi kalaupun dilakukan berjamaah tetap sah. Tapi afdolnya sendiri. Nah, yang pertama ini sholat sunnah yang anjurannya, syariatnya berjamaah. Itu cuma 7, nggak ada yang ke-8. Cuma 7 sholat, nggak ada yang ke-8. Apa saja Ustaz? Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, sholat istisqa, minta hujan. Yang kelima. Yang keenam, sholat tarawih. Yang ketujuh, sholat witir khusus di bulan Ramadan. Khusus di bulan. Selain daripada itu, semua sholat, tahiyatul masjid, tahajud, duha, hajat, taubat, tasbih, istikharah, dan semua sholat itu dilakukan sendiri. Nah, witir ini paling unik Pak. Di Ramadan anjurannya berjamaah, di luar Ramadan anjurannya sendiri-sendiri. Anjurannya sendiri. Tapi kalaupun mau dilakukan berjamaah sah, apalagi dalam proses pendidikan. Kayak di sekolah-sekolah IT atau pondok ada tahajud bersama, ada duha bersama. Itu maksudnya dalam rangka melatih. Tapi kalau aslinya sholat-sholat tadi tahajud itu sendiri, duha juga sendiri, ya. Tapi ingat Pak ya, sendiri. Kalaupun dilakukan berjamaah tetap. Ini kadang-kadang ada jamaah nih, mohon maaf ya, agak kolot, dengar pengajiannya setengah. Enggak, kata Pak Ustadz, dewa ada bisa itu. Kaget dulu Pak. Kalau bareng-bareng pun sah. Bahkan kadang dibutuhkan dalam momentum tertentu. Buktinya di Ramadan tahajud di Masjidil Haram berjamaah. Karena memang mau melatih, sayang untuk menyempatkan kesempatan. Nah, bagaimana untuk kita Ustadz di sini? Apakah bagusnya berjamaah atau sendiri? Sebetulnya bagusnya sendiri-sendiri kalau witir di luar Ramadan. Tetapi tidak mengapa diserentakkan, artinya tetap bareng-bareng tapi masing-masing maksudnya. Ada
diagendakan gitu, bapak-bapak sebelum pulang kalau bisa kita witiran dulu misalnya. Nah, witiran. Nah, itu jamaahnya kebersamaannya dapat, syariat aslinya juga dapat. Ya, salat witir di masjid. Dan tadi saya sudah sempat singgung di awal, itu teknis yang paling mudah bagi kita yang mohon maaf mungkin jarang bangun malam. Tapi kalau mau paling afdol dari witir itu adalah setelah tahajud di sepertiga malam. Bapak bangun jam 4, jam setengah 4, sholat tahajud 4 rakaat, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat, kemudian menunggu subuh dengan zikir, dengan berbah. Itu paling afdol. Ya, tapi namanya pengen memulai, kami yuk yang paling ringan, mumpung masih bangun, setelah ba'diyah isya langsung witir. Kaget takutnya tidak bangun lagi malamnya. Itu ya saran saja. Wallahu taala a'lam. Masalah Quran tadi. Ya. Kalau 3 rakaat, ya dalam mazhab Imam Syafi'i sebetulnya dijadikan 2 rakaat, 2 salam. Itu lebih afdal. Kenapa Ustaz lebih afdal? Ya jelas. Karena berarti doa iftitahnya 2 kali. Tahiyatnya 2 kali. Salamnya 2 kali. Nah, itu kan bacaan semua dan pahala semua. Tetapi kalaupun mau 1 salam boleh 3 rakaat langsung 1 salam ya. Tergantung kondisi masing-masing. Siapa tahu capek badannya, kalau dibuat 2 mungkin agak lesu. Sudah 3 jadi 1 salam. Nah, masalah Al-Quran tadi saya sangat setuju dengan Ustaz Farudin kalau di luar pengajian yang semacam ini setelah subuh muter buat halaqah 1 ayat baca apa 2 ayat nggak kerasa nanti 2 bulan hatam. Dan itu yang saya lihat di Masjid Baitur Rahman Poligon setiap hari itu. Kalau kita sholat situ, kita lihat nanti setelah sholat ada sekitar 15-an orang, sudah sepuh-sepuh rata-rata memang, mojok keliling baca Quran. Mohon maaf yang mungkin bacaannya belum bagus, kadang-kadang yang bikin mereka nggak bergabung itu kan malu, mungkin bacaannya belum bagus, kaget ketahuan, jadi penyimak dulu. Tidak apa-apa, izin aku tidak baca dulu, aku nak dengarkan dulu sambil belajar misalnya, tidak apa-apa. Itu nggak kerasa Pak, selama nunggu Ramadan bisa 4 kali hatam, 3 kali hatam. Kalau bareng-bareng begitu ada kebersamaan enak. Habis itu sambil nunggu syuruk, ya, kaget sarapan bareng, nikmat sekali. Apa namanya aktivitas hidupnya. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain silakan kalau silakan Bapak. Silakan Pak Kamto sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah bapak saya ini diarah ke masjid lagi. Di apa? Bapaknya sudah Tidak boleh dianjurkan ke masjid lagi. Oh iya. Masalahnya ini Pak, bapak saya itu dari muda sampai tua umur 80 itu sholat itu berjamaah. Ketika sekarang ini penyimpulan pendengaran, waktu imam baca selesai Fatihah, orang tua saya itu kalau membaca Fatihah ini suaranya besar, Kedengaran. ya kedengaran. Iya kan. Tidak lambat. Jadi imam itu kadang bingung, aku dia nak nunggu, aku dia langsung nggak tahu kan. Jadi akhirnya mengganggu jemaah lain. Nah, jadi masyarakat itu menyuruh bapak saya sholat di rumah baik. Nah, sekarang pun 7 tahun ini sholat di rumah. Nah, umurnya 90 tahunan. Masya Allah. Yang pertanyaan saya itu, apa kami ini berdosa karena anaknya masih lagi? Iya. Sudah itu bagaimana kebijaksanaan seorang imam dalam keadaan ini tadi? Apakah dia menunggu bapak saya itu
Selesai Al-Fatihah. Selesai Fatihahnya, apakah langsung berruku? Ya, Masya Allah. Itu sudah kebijaksanaan yang tepat, ya, untuk bukan melarang bahasanya, ya, karena demi menjaga kemaslahatan umum. Kita punya kaidah dalam hukum fikih, al-maslahatul 'ammah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Kemaslahatan umum dikedepankan daripada kemaslahatan pribadi. Ya, mungkin untuk beliau nyaman, enak, tapi bagi jamaah yang lain terganggu. Karena betul itu Pak, subhanallah, orang kalau telinganya tidak mendengar dengan baik, itu suaranya pasti lantang, karena dia nggak tahu sejauh apa suara ini sampai ke pendengar, sehingga dia pasti keras itu, ya, keras. Termasuk, mohon maaf, orang buta itu kalau ngomong juga, makanya kalau di MTQ, lomba baca tilawatul Quran, ada kan yang tunanetra, itu kalau lagi tilawah suaranya melengking, karena dia nggak tahu audien ini sejauh mana. Itu subhanallah, kalau Allah kurangi di salah satu panca indera, Allah lebihkan di panca indera yang lain. Nah, jadi saya sudah kebayang itu Pak, kalau memang kupingnya sudah tidak terlalu mendengar, itu pasti bacanya keras, karena dia sendiri nggak dengar mungkin, sehingga dia keraskan, dan itu kan akhirnya mengganggu konsentrasi sholat orang lain. Nah, tapi akhirnya beliau sholat di rumah, pasti sedih sekali itu Pak, sedih sekali. Tetapi apa? Kemarin nangis terus ya Pak. Yo, ya. Kakek, kalau ada rezeki belikan alat sekedar untuk sholat itu baik. Bantu dengan minimal pas sholatnya baik. Dicoba, kalaupun bisa berpengaruh, bisa mengecilkan suara beliau, alhamdulillah. Kita usaha Pak ya. Tapi andai pun tidak, ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan atau sahihan muqiman sahihan." Jika orang biasa ibadah kemudian sakit atau safar sehingga tidak bisa melakukan ibadah yang sudah jadi kebiasaannya, maka Allah perintahkan malaikat, "Wahai malaikat, catatlah amal ibadah orang tersebut meski dia tidak berbuat." Jadi kalau kita biasa puasa Senin Kamis misalnya Pak, tahu-tahu hari Senin ada tugas keluar kota sehingga kita nggak bisa puasa, itu malaikat tetap mencatat orang ini puasa Senin. Sholat witir, Bapak nggak pernah tinggal witir misalnya, tahu-tahu hari itu nggak bisa witiran, insya Allah tetap dicatat Bapak seperti sholat witir. Bahkan begini Pak, seringkali yang terjadi, sholat subuh sudah datang ke masjid, pas mau sholat perutnya mules, masuklah kamar mandi, keluar kamar mandi, uang selesai sholat, woi bangun sebelum subuh, nyampe sini perut mules, tidak dapat berjamaah, akhirnya sholat sendiri. Aku nak bertanya, kalau itu posisi Bapak ada di posisi itu, apa perasaan Bapak? Sedih Pak ya? Oh ya Allah, tidak dapat. Tapi pahala Bapak meski sendirian, itu nilainya jamaah. Ini hadiah bagi orang yang sudah istiqomah. Nah, seperti Bapak tadi, sholatnya di rumah, tapi pahalanya 27 derajat. Tidak berkurang sedikit pun. Hanya soal rasa saja di rumah dan di masjid. Tapi kalau dari sisi pahala, sama. Nah, ini nikmatnya kita yang sudah istiqomah Pak. Covid kemarin sedih saya. Bapak juga mungkin sedih. Tidak ke masjid. Sholat di rumah. Tetapi pahalanya, pahala berjamaah. Sampaikan ini Bapak, kalau Bapak Ibu sedang jenguk orang sakit. Saya kalau lagi jenguk orang sakit jamaah, seminggu di opname, padahal dia tiap hari rajin masjid. Itu salah satu poin yang kami sampaikan, Bapak tidak usah sedih, tidak perlu khawatir. Meski sholat di atas kasur ini, meski tidak melok pengajian kami, insya Allah pahalanya tetap dapat. Nah, itu cukup menghibur, ya, cukup menghibur. Jadi insya Allah orang tuanya tetap luar biasa itu Pak ya.
Dan keputusan keluarga untuk melarang beliau ke masjid tidak salah, karena demi mengedepankan kemaslahatan umum. Walaupun saran kami coba belikan alat pendengaran, ya, bantu pendengaran. Syukur-syukur ada jamaah sini yang nak ngebantunya, alhamdulillah dapat pahala pula. Ya. Insya. Ada yang tahu berapa harga itu, Pak? Yang masalah kebijaksanaan imam itu. Kalau dia tidak perlu nunggu, tidak perlu nunggu. Iya. Oh iya. Oh ini di dusun nih. Iya. Tidak perlu. Jadi yang penting dia selesaikan bacaannya, Al-Fatihahnya. Kemudian sebelum dia baca surat, kan amin. Sebelum baca surat memang sunnahnya dalam mazhab Syafi'i untuk tidak langsung baca, tapi memberi jeda cukup untuk jamaah baca Al-Fatihah. Jadi waladdallin amin. Imamnya diam sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Diamnya itu demi memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Gitu Pak ya. Dusunnya di mana Pak? Daerah Pampangan. Mana itu Pak Pampangan? Oke. Oh Selapan. Ya. Cukup Pak. Insya. Beliau ini masih akan panjang Pak. Ya, silakan Pak. Pak Ustadz, kalau sudah witir ba'da isya tadi, apakah nanti malamnya witir lagi? Tidak perlu witir lagi, tapi masih tetap boleh tahajud, ya, masih tetap disunnahkan sholat malam, tapi witirnya tidak diulang. Kenapa Ustaz? Satu, karena ada hadis Nabi mengatakan la witran fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Yang kedua, witir itu kan artinya ganjil. Kalau Bapak witir 2 kali jadi genap nanti. Nah, 3 tambah 3 kan jadi 6. Iya. 3 tambah 1 4. Iya, 3 tambah 1. Iya. Nggak kata witir 2 masalahnya. Iya, nggak kata, ya, nggak sesuai dengan namanya kan. Nah, gitu. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Masalah menjaga istimewa baca Quran. Karena kalau misalkan ada rasul kalau kita kan susah, ada jauh dari tempat Quran. Jadi kita di HP dulu ada monitor, mana ada HP dulu. Jadi kita tuh ada dari Quran langsung. Itu apa bisa kita tetap baca Quran atau? Iya. Itu tetap baca Quran lewat HP lah intinya gitu ya, atau lewat digital. Apakah itu dianggap baca Quran? Iya. Cuma ada sedikit perbedaan saja. Jelas lebih afdal yang di mushaf. Kenapa? Karena kalau mushaf itu syaratnya harus pakai wudu. Tapi kalau baca Quran lewat HP tidak harus wudu. Karena ini tidak dianggap seperti mushaf. Ya. Tapi tetap dianggap. Saya juga tadarusannya sering kali pakai HP. Ya. Karena lebih fleksibel. Kadang waktu di kantor, di macam-macam ya. Sambil nunggu, tidak ada masalah, dan termasuk dianggap membaca Al-Quran. Ada lagi Pak? Ya silakan. Terima kasih. Ini ya, mungkin pengetahuan saya juga baik. Ini ada yang mungkin membiasakan itu. Iya. Supaya kita terlatih. Iya. Yang ada yang menyebut 3 kali, ada yang sudah kali, ada yang 10 kali baca. Ini ada yang 14 kali. Kita santri itu kadang-kadang ada kata juga supaya mau mengerjakannya. Kira-kira kekuatan bagaimana yang mencoba ini?
Ya kalau kami tadi berdasarkan hasil penelitian, jadi saya pernah membaca penyampaian juga disampaikan oleh seorang tokoh dari Arab Saudi namanya Ahmad Syukairi. Beliau salah satu ya ahli lah, ya, mengatakan secara psikologi ilmiah ini ada penelitian ilmiahnya Pak ya. 14 hari adalah waktu yang paling kuat untuk membuat sesuatu itu menjadi kebiasaan. Ya. Kalau dia sanggup 14, kalau 3 hari, ya saya perhatikan jamaah umroh yang mau meninggalkan rokok itu Pak. Itu sambil umroh ada yang niat, aku niat umrohnya Ustaz sekalian nak meninggalkan rokok. Jadi selama di sana dia tidak pernah merokok, makanya ngambil paket yang 13 hari dia, ngambil yang 14 hari. Sanggup itu Pak tidak merokok karena mungkin menghormati Masjidil Haram dan sebagainya. Begitu balik ke rumah, godaannya kuat, tidak sanggup dia bertahan, kena lagi. Ya. 14 hari. Jujur Pak ya, mohon maaf dengan segala hormat. Satu hal yang paling saya kecewakan dari jamaah umroh kita orang Indonesia ini, rokok yang tidak ditinggalkan. Itu sepanjang jalan orang Indonesia galau itu Pak yang rokok pinggir jalan. Malu rasanya Pak. Tapi itu dianggap biasa. Duduk di pelataran dekat masjid itu pas, woi kaget dulu, sabar lah. Oke lah, saya tidak berbicara ke haram halalnya, itu terlalu. Tapi kan dia setelah itu mau menyebut nama Allah Pak. Setelah itu mau baca Quran. Sedangkan adabnya membaca Quran itu dalam posisi mulut yang bagus. Ini kadang-kadang batin bismillahirrahmanirrahim. Pus bismillahnya itu sambil bismillah. Makanya saya kalau bawa rombongan Bapak Ibu jangan sampai ada yang merokok selama rombongan saya. Kalau ini jangan kelihatan mata saya, tak tegur, tak ceramain nanti. Iya. Dan niatkan sebetulnya kalau orang umrah itu ya niatnya sebenarnya meninggalkan itu 14 hari Pak Ci. Kalau 3 hari masih belum, tapi ya proses, itu semua proses. Wallahu a'lam. Cukup Pak ya, insyaallah. Biar bisa dibawa pulang, insyaallah salat witirnya sejak nanti malam diistiqomahkan. Insyaallah baca Qur'annya walaupun cuma 10 ayat. Ya, kalau standar paling bagusnya 10 ayat Pak, paling minimal. Kata Imam Nawawi disebutkan satu riwayat dalam hadis, orang yang setiap hari membaca minimal 10 ayat ya tidak akan tergolong orang yang lalai. Dalam beberapa keterangan tidak akan menjadi orang pikun. 10 ayat Pak. Orang yang baca Quran 10 ayat minimal, insya Allah nggak pikun di masa tuanya. Ya mohon maaf nih, aku kalau boleh lihat menerawang bapak-bapak ini lah sudah 60-an galau ini. Rawan ya enggak? Kenapa Ustadz? Ya sedikit saya tambahkan ya. Kenapa Ustadz orang baca Quran itu membuat orang terjaga dari kepikunan? Karena membaca Quran itu Pak luar biasa. Dia memfungsikan dalam waktu yang sama dia memfungsikan otaknya, pikirannya, hatinya, lisannya, mulutnya, lisannya, matanya. Ya saya kalau kita baca Quran misalnya satu ayat, kan mata melihat Pak ya. Begitu mata melihat, ditransfer informasi dari mata itu ke otak. Oh ini idgham, oh ini iqlab, ini ikhfa. Ini panjangnya 4 harokat, ini panjangnya 2, ini 6, ini 5. Itu dilihat oleh mata dalam waktu yang sama, diproses oleh pikiran, masuk ke dalam hati, diinstruksikan lewat mulut. Keluarlah bacaan innallaha wa malaikatahu, sehingga otaknya kepake, pikirannya kepake, lisannya kepake, matanya kepake, hatinya kepake. Dan itu dilakukan dalam hitungan 1 detik, bahkan persekian detik, dicerna, dibaca, dan dilihat. Luar biasa. Kalau orang baca Quran itu, Pak, insya Allah nggak karatan. Tapi kalau menang melamu, apalagi kalau udah pensiunan itu, Pak, aduh. Kebetulan di rumah saya itu, Pak, dua rumah, ya, 1 rumah, 2 rumah, itu
pemilik yayasan pemberdayaan pensiun, begitu nama yayasannya, Pak. Saya tanya, kenapa Pak Bapak ini punya? Karena sudah ada penelitiannya, Ustaz. Uang pensiunan itu cepat stroke, cepat pikun, mohon maaf ya, saya juga nanti kan bakal pensiun juga. Kenapa? Karena aktivitas kita di kantor jam 7 sudah keluar rumah, balik jam setengah 5, jam 5. Jarang berinteraksi dengan tetangga. Kalaupun ketemu tetangga itu kalau lagi takziah baik. Ada orang meninggal. Dan itu dilakukan 40 tahun, 30 tahun. Begitu pensiun, nggak biasa punya tetangga, nggak biasa ngobrol, nggak biasa apa. Akhirnya di rumah nonton TV pagi, tidur. Itu yang cepat pikun tuh, Pak. Kalau orang kampung enak dia, berkebun, nanam singkong, nanam bawang. Itu kalau punya lahan, nggak punya lahan sudah. Nian itu, Pak. Makanya saran saya kalau sudah pensiun, ngurus masjid dah. Ngurus masjid, ya jadi pengurus, apa jadi punya komunitas, gabung sama wong-wong masjid. Itu sehat nian, Pak. Ngaji mah ini insya Allah. Ya, insya Allah Allah selamatkan kita dari kepikunan semuanya. Amin. Itu saja kurang lebih. Lucu juga. Baik,